Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atar Mumtaza dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi yang berjudul Memperkukuh Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam NKRI. Sebelum masuk ke dalam materi, sebenarnya apa sih makna dari persatuan dan kesatuan itu sendiri? Persatuan bermakna terikatnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan, sedangkan kesatuan bermakna keadaan yang merupakan satu keutuhan. Nah, dalam makna persatuan itu terdapat kata kesatuan, yang berarti persatuan dan kesatuan itu adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan atau saling terikat satu sama lain. Untuk mewujudkan konsep kesatuan bangsa, ada beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek politik, yang kedua adalah aspek ekonomi, dan yang ketiga adalah aspek sosial budaya, serta yang terakhir adalah aspek pertahanan dan keamanan. Untuk aspek politik, cara mewujudkannya itu salah satunya adalah dengan membuat secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, yang mana mereka tidak boleh membeda-bedakan suku, ras, agama, dan golongan masing-masing. Mereka harus merasa satu. Lalu dalam aspek sosial budaya itu tidak jauh berbeda, yaitu merasa bahwa mereka adalah satu. Yang kedua, budaya Indonesia adalah satu, yang mana tidak boleh menganggap budaya Jawa mah Jawa, di Papua beda lagi. Jangan. Mereka itu harus menganggap bahwa Jawa sama Papua walaupun beda tetap Indonesia loh, gitu. Terus yang ketiga adalah bidang ekonomi atau aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi itu cara mewujudkannya salah satunya adalah perkembangan ekonomi di suatu wilayah dan suatu wilayah lain harus sama atau kesetaraan atau serasi. Kalau nggak seimbang nanti ada yang ngiri dong, ya kan? Terus yang terakhir adalah aspek pertahanan dan keamanan. Dalam aspek pertahanan dan keamanan itu cara mewujudkannya salah satunya adalah tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban sama dalam membela negara, yaitu maknanya gak cuma polisi dan TNI yang berusaha mempertahankan bangsa Indonesia, tetapi semua warga dan negara, semua bagian dari Indonesia harus ikut campur tangan dalam membela bangsa Indonesia. Lalu di sekitar persatuan dan kesatuan ada juga integrasi. Integrasi merupakan suatu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda sehingga menghasilkan keserasian dalam kehidupan bermasyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi adalah yang pertama tuh Pancasila, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga adalah bendera merah putih, yang keempat adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang kelima bahasa Indonesia, yang keenam Sumpah Pemuda. Yang mana berarti integrasi adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk membuat Indonesia menjadi suatu kesatuan dan meningkatkan rasa persatuan. Lalu ada nasionalisme dan patriotisme. Apa sih nasionalisme itu? Nasionalisme merupakan kesetiaan tertinggi pada negara, yang mana itu berarti kalau misal kita tinggal lama di Amerika atau di Eropa, lalu ditawarkan untuk menjadi warga negara di sana, kita tidak boleh tidak boleh pindah warga negara gitu. Kita harus merasa, saya udah jadi bagian dari bangsa Indonesia, saya lama tinggal di Indonesia, saya lahir di Indonesia, saya harus menjadi warga negara Indonesia. Lalu ada rasa patriotisme yang berarti rela mengorbankan hal demi negara, hal apapun itu.
Misalnya jiwa dan raga, seperti saat zaman kolonial dulu, bangsa Indonesia memperjuangkan negaranya atau wilayahnya dengan jiwa patriot. Faktor-faktor yang mempengaruhi nasionalisme dan patriotisme tersebut adalah antara lain cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, berjiwa pembaharu, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, yang berarti sifat individualis itu tidak boleh, lalu tidak kenal menyerah atau pantang menyerah. Lalu di sini saya akan memberitahu beberapa keunggulan dari negara Republik Indonesia ini. Yang pertama adalah jumlah potensi penduduknya besar, yang mana seperti yang kita ketahui sekarang, Indonesia menempati peringkat keempat sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia setelah Amerika dan di atas Rusia. Lalu yang kedua, memiliki keanekaragaman dalam aspek sosial budaya, yang berarti di Indonesia itu budayanya nggak cuma beberapa suku atau cuma beberapa budaya, ada ratusan bahkan mungkin ribuan, saya nggak hafal. Lalu yang ketiga, mempunyai konsep wawasan Nusantara. Yang keempat, semangat Sumpah Pemuda. Yang kelima, memiliki tata krama. Yang keenam, letak wilayahnya yang sangat strategis, yaitu di antara dua benua. Benua tersebut adalah benua Asia dan Australia, dan berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Yang terakhir adalah memiliki keindahan alam yang sangat indah, seperti misalnya di Bali yang menjadi salah satu destinasi wisata bagi turis mancanegara. Lalu faktor yang mendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda sendiri diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1928, yang merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajah untuk mempersatukan rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan dahulu. Karena sebelum Sumpah Pemuda setiap wilayah mempertahankan wilayahnya masing-masing, belum bersatu. Lalu yang kedua adalah Pancasila. Pancasila sendiri dicetuskan, atau nama Pancasila tersebut dicetuskan oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Lalu isinya sudah pernah diganti satu kali dalam sila pertama, yang setelah direvisi menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu adalah yang ketiga, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Lalu ada faktor-faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah kebinekaan atau keberagaman. Karena banyaknya suku, adat, dan budaya, itu jadi beberapa adat atau suku itu mungkin merasa idealis. Lalu kondisi geografis, seperti yang diketahui Indonesia merupakan negara kepulauan, makanya susah nyatuinnya seperti dulu Timur yang memecahkan diri. Lalu etnosentrisme, yang merupakan salah satu sifat membangga-banggakan sukunya sendiri, lalu melemahnya nilai budaya bangsa. Lalu pembangunan yang tidak merata, di sini maju banget, di sana tertinggal gitu. Terus perilaku-perilaku yang dapat menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI, yaitu pertama, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, rela berkorban, dan menaati peraturan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.